Pemirsa, batik sebagai warisan tak benda yang diakui UNESCO kini sudah menjadi busana yang akrab di kalangan anak muda. Bahkan batik pun dianggap atau juga dipakai sehari-hari dalam berbagai kesempatan, tidak hanya acara formal. Dalam rangka Hari Batik, segmen Ayo Cari Tahu akan mengajak Anda mengintip Museum Batik di Taman Mini Indonesia Indah, sekaligus mencari tahu bagaimana mencintai batik di era modern ini. Berikut liputan selengkapnya menyulam cinta budaya lewat batik oleh Reda Pulpi dan juru kamera Venus Aksan. Hai pemirsa, apa kabar? Jadi segmen Ayo Cari Tahu kali ini akan sedikit berbeda karena saya sudah pakai batik, tapi saya bukan mau kondangan. Jadi masih dalam rangka merayakan Hari Batik Nasional yang diperingati setiap tanggal 2 Oktober. Nah, saya sudah ada di Museum Batik Indonesia yang ada di Kompleks Taman Mini Indonesia Indah. Jujur saya baru pertama kali nih kesini, jadi kita akan lihat langsung ada apa di dalam. Ibu Chandra, apa kabar? Baik, baik. Ya. Ini jujur saya baru pertama kali nih pemirsa ke Museum Batik yang ada di kawasan TMII. Ternyata suasananya adem ya. Iya. Tapi saya cukup penasaran. Biasanya kalau saya ke museum-museum itu kan terang, kemudian apa ya, ramai. Tapi ketika masuk ke Museum Batik ini vibes-nya agak gelap. Kenapa tuh, Bu? Sebelumnya terima kasih dulu ya, Mbak sudah hadir di Museum Batik Indonesia di Taman Mini. Kalau suasana memang kita membuat pertama kesannya agak sedikit sendu-sendu gimana ya, karena ketika pengunjung masuk itu biar terasa dulu nih feel-nya gitu kan. Terus kemudian memang ada ketentuan sebenarnya Mbak, karena Museum Batik Indonesia ini kan mayoritas memang adalah kain. Dimana kalau kita menata kain itu ada ketentuan-ketentuan terutama dari sinar lampunya itu nggak boleh, ada hitungannya dalam loop, tetapi itu yang paling paham pastinya berapa loopnya itu konservator kami yang tahu. Hanya memang tidak boleh terlalu terang sekali. Karena itu akan cepat memudarkan warna. Jadi merusak. Jadi tanpa kita sadari, karena ini kan dipajang setiap harinya kan, setiap harinya, dan kalau terlalu terang sekali menyorot lama-lama itu akan berpengaruh kepada koleksi batik itu sendiri. Nah, yang saat ini sedang dipajang yang paling unik yang mana, Bu? Kalau bagi saya semua unik ya, tapi saya ada sesuatu yang memang saya suka karena ada cerita yang mengikutinya. Wah, gitu. Yang mana itu? Coba kita bisa lihat. Nanti saya tunjukkan. Apa nama batiknya? Batik Truntum. Oh, batik Truntum. Kenapa, Bu? Truntum itu kan dari sisi yang namanya Truntum itu artinya kan jatuh ya. Jadi ini ada kisahnya sih. Kisahnya ini terkait dengan rasa cinta, gitu loh. Jadi kan kalau yang sesuatu yang sifatnya cinta itu kan menarik ya. Iya. Menarik untuk dikemas. Betul. Ini ya, Bu ya. Nah, kebetulan batiknya adalah ini. Oke. Kalau menurut Bu Chandra sendiri, kenapa ini menjadi menarik? Karena ini kisah tentang bagaimana rasa cinta seorang istri kepada suaminya gitu loh. Jadi ini berkaitan sekali dengan si Kanjeng Ratu Kencana Beruk. Dia adalah permaisuri dari Sunan Pakubuwono III. Jadi dia itu seorang permaisuri, hidup dengan bergelimpangan ya, katakan harta ya, kemudian tidak kurang gitu ya, dayang-dayang dan sebagainya, tapi dia selalu merasa kesepian. Karena dia sempat terabaikan oleh suaminya gitu kan. Jadi suaminya memang sering meninggalkan dia, sehingga akhirnya dia merasa sedih, dan untuk menuangkan rasa sedihnya dia itu membatik. Karena kebetulan dia bisa membatik, dia membatik motif-motif yang kecil-kecil ini. Nah, ini. Nah, ini yang disebut truntum. Yang kecil-kecil itu ya. Kecil-kecil. Dia seperti kayak tetesan air mata ya. Jadi seperti itu yang jatuh dari tangan kita. Suatu ketika sang suami itu mendatangi dia, mendatangi dan melihat sesuatu yang cantik gitu. Kemudian dia bilang, ini apa? Gitu. Dia bilang, ini kain yang saya beri motifnya cantik. Gitu. Dia bilang, apa namanya? Truntum. Jadi truntum ini saya persembahkan untuk Paduka
sebagai rasa cinta saya kepada Paduka. Jadi karena kesetiaan dan rasa cinta yang dituangkan dalam bentuk motif ini, itu mengembalikan rasa cintanya si suami kepada dia. Jadi kalau bisa kalau di film kan cinta lama yang kembali bersemi. Iya, CLBK. Cinta lama belum kelar pemirsa. Atau ya, karena belum kelar. Kalau dulu kan batik itu memang biasanya ada ceritanya. Cuman akhir-akhir ini meskipun batik itu sudah banyak banget nih ada yang pakai, terutama anak-anak muda. Tapi Ibu kalau melihat apakah ada pergeseran makna dari batik itu sendiri? Kalau pergeseran, mungkin lebih tepatnya saya membicarakannya perkembangan ya. Karena kalau dulu itu, kalau kita ikuti sejarahnya batik Indonesia itu kan sejarahnya panjang banget ya. Jadi kalau kita bicara dulu, batik itu hanya dipergunakan oleh kalangan istana. Nah kemudian berkembang, jadi batik itu dikembangkan oleh para saudagar, dijadikan komoditas dagang dengan beragam variasi, baik motif, gaya, dan warna. Nah, kemudian dalam perkembangannya lagi, datanglah bangsa-bangsa asing yang membawa kebudayaannya sendiri-sendiri. Nah, kebudayaan asing ini seperti Cina atau Tiongkok ya sekarang ya, kemudian Arab, India, Jepang, dan Eropa, itu ternyata memberikan khasanah yang lebih baik kepada pengaruhnya itu sangat baik kepada batik kita gitu, sehingga muncullah perpaduan dari batik kita yang motif tradisi itu dengan filosofinya yang tinggi dengan pengaruh-pengaruh kebudayaan asing. Jadi dari sisi sejarah saja bukan bergeser tapi berkembang. Kemudian secara penggunaan fungsinya, saya rasa sampai saat ini batik masih tetap dipakai dengan cara yang tradisionalnya. Tapi juga ada relevansinya dengan zaman sekarang secara busana modernnya. Mungkin perlu ditekankan di sini, kalau yang disebut batik adalah memang yang betul-betul batik adalah yang dicanting. Dan atau kalau tidak cantik dengan menggunakan cap. Tapi kalau printing itu adalah kain yang bercorak batik. Oh, itu ternyata berbeda ya? Berbeda, jadi dia bukan batik. Tapi kain bermotif batik. Misalnya baju saya nih kain bermotif batik. Ya, kalau printing. Tapi kalau dia cantik ataupun dicap, itulah yang disebut batik. Karena pada dasarnya batik itu kan memberi titik pada sehelai kain dengan cara mengguratkan malam menggunakan alat yang disebut canting. Jadi batik itu yang menggunakan canting. Makanya batik tulis itu sebenarnya batik. Jadi bisa kalau dari segi harga ya jauh banget, jauh kan? lebih mahal. Ya, jauh lebih mahal. Karena ya membuat satu helai batik saja dengan cara mencanting itu butuh waktu yang lama. Tapi yang kemudian menarik juga Bu, semisal nih anak muda zaman sekarang, masyarakat awam ketika mereka menciptakan sebuah motif baru dengan menggunakan tangan itu tadi, itu berarti bisa dibilang menciptakan batik? Iya, menciptakan motif baru. Karena motif tradisional itu tetap dilestarikan, tetapi dalam perkembangannya muncullah motif-motif baru yang mungkin lebih modern. Ya, jadi dengan istilahnya dengan tetap melestarikan tradisi yang lama ya, motif yang lama yang penuh filosofi gitu kan. Nah itu pemirsa, jadi kita harus bangga menggunakan batik ya. Saya hari ini yang tumben-tumben loh Bu, saya nggak pakai seragam, tapi tetap cantik. Nah tadi kalau saya lihat kayaknya masih ada banyak yang belum saya lihat. Saya boleh ditemenin Bu keliling lagi? Boleh banget. Oke, nah karena saya mau keliling lagi ke Museum Batik, mungkin kalau Anda yang penasaran bisa langsung aja ke sini di kawasan Taman Mini Indonesia Indah. Jadi sekian dulu segmen Ayo Cari Tahu hari ini. Sampai jumpa. Ayo Bu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.